Mozilla. Jadi teman-teman pasti sudah tahu apa yang namanya SEM ya. SEM ini kan ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada X, ada A, ada I. Ternyata ini nggak asal-asalan ya yang buat menamakan SEM ini. Jadi teman-teman kalau kita lihat di slide ya, di slide ini, nah, SEM ini adalah gabungan dari beberapa layanan di mana yang diambil adalah nama depannya ya. XAMPP. Jadi A adalah Apache, M adalah MariaDB. Dulunya MariaDB ini adalah MySQL. Jadi setelah bertahun-tahun dia ganti nama menjadi MariaDB. Tapi teman-teman karena dulunya MySQL dan sekarang ganti jadi MariaDB, ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa dijalankan di DBMS-nya. Jadi mayoritas fungsinya sama, cuman ada beberapa fitur yang berbeda ya karena dia sudah di-upgrade menjadi MariaDB. Lalu ada PHP, lalu ada Perl ya. Jadi karena MariaDB itu adalah salah satu dari DBMS ya, Database Management System. MySQL ini atau MariaDB ini adalah salah satu yang gratis. Nah, karena SAMPP kan kita downloadnya gratisan ya. Jadi dengan download SAMPP kita bisa menyediakan web server di laptop kita. Jadi teman-teman dengan menginstal SAMPP ini adalah kita seakan-akan punya web server di dalam laptop kita sendiri. Seharusnya di dunia realnya web server kan harus kita hostingkan di internet ya. Nah, dengan SAM ini kita bisa menghadirkan web server di dalam laptop kita. Oke, maaf teman-teman, belum saya rekam ya, bentar. Saya izin merekam. Bentar ya, kok nggak mau. Nah, sudah. Oke, jadi jelas ya. Jadi SAMPP ini adalah gabungan dari Apache, MariaDB, PHP, dan Perl ya. Jadi kita bisa menjalankan program berbasis bahasa PHP, berbasis Perl, berbasis DBMS atau database. Sorry guys, tiba-tiba error guys. Oh ya, bagus mas. Jadi X ini artinya dia adalah sistem ini dia bisa cross platform. Jadi platformnya bisa berjalan. Nah, SAM ini bisa berjalan di seluruh sistem operasi atau berbagai platform. Contoh Windows ya, sudah tahu ya, semua yang ada di laptop kita selama ini adalah sistem operasi Windows. Lalu ada sistem operasi Linux ya, lalu ada Mac ya, Macintosh, lalu ada apalagi Solaris ya. Jadi bisa berbagai macam sistem operasi SAM ini bisa berjalan ya. Jadi di laptop Macintosh juga bisa diinstal, di laptop Windows juga diinstal, di yang berbasis Linux, Ubuntu, CentOS, FreeBSD dan lain-lain yang berbasis Linux, semua bisa diinstal oleh SAM ini ya. Oke, jadi teman-teman sudah jelas ya. Jadi teman-teman selama 1 semester kemarin install SAM ini sudah paham ya artinya? Apa belum? Baru kali ini tahu? Baru kali ini tahu, Bu. Oke. Jadi ya memang kita kan sebagai programmer website harus tahu ya SAM itu fungsinya apa, kegunaannya apa. Jadi begitu teman-teman definisi dari SAM itu sendiri ya. Oke, jadi kenapa kok kita pilih SAM? Karena ini ya mampu menggantikan peran web hosting dan cara menyimpan file website ke dalam hosting lokal agar bisa dipanggil lewat browser ya. Jadi teman-teman
Lalu yang kedua itu menghemat anggaran. Jadi kenapa kok menghemat anggaran, Bu? Nah, sebelum kita meletakkan website kita di hosting, di yang layanan yang sebenarnya, kan kita harus cek and recheck dulu ya. Nah, kita pastikan di lokal kita sudah berjalan sebagaimana yang kita inginkan, baru di launching ya di dalam hosting. Jadi kita nggak langsung ke hosting, ngoding di web server sana, kita pastikan dulu website kita berjalan sesuai dengan fungsinya, baru kita kalau sudah siap di launching, baru kita launchingkan di web server di internet. Jadi kalau misalkan kita punya website ya, mau kita publikkan, kita bisa sewa domain begitu. Oke, jadi kita kembali ya. Saya singgung sedikit tentang cara kerja web server ya, yang kita pakai di dalam belajar PHP kan Apache sama MySQL. Jadi MySQL itu adalah database server ya. Kalau Apache itu adalah web server ya. Jadi teman-teman, yang namanya layanan web server ya. Server itu kan melayani ya. Jadi web server itu cara kerjanya dia menerima request ya, menerima request dan ketika dia ada request, dia akan mengirimkan respon balik ya. Nah, jadi misalkan ini browser kita, di gambar ini kan contohnya Mozilla. Jadi misalkan ya, ini untuk sistem keseluruhan, ada yang namanya www.example.com. Jadi teman-teman sudah tahu definisi yang namanya domain, yang namanya DNS, atau yang namanya hosting. Nah, ini bisa lihat di gambar ini ya, kalau kelihatan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, website itu di internet kita ibaratkan sebagai rumah ya, sebagai rumah. Rumah itu kan punya alamat sendiri ya, alamat. Misalkan www.facebook.com, www.google.com. Nah, alamat ini tadi berada di dalam sebuah hosting ya, sebuah hosting itu ibaratkan sebagai tanah. Jadi hosting itu lingkupnya besar ya, jadi diibaratkan sebagai tanah. Nah, di dalam hosting itu banyak terdapat website ya. Jadi di dalam hosting itu sendiri ada layanannya sekitar 1000 website, besar sekali. Nah, pastinya di setiap website itu kan punya punya nama sendiri-sendiri biar nggak ketukar. Nah, nama itu yang dinamakan domain ya. Alamat itu yang dinamakan domain. www.facebook.com, www.google.com, www.gmail.com itu namanya domain. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini ya. Jadi kita analogikan internet itu sebagai jalan. Jadi ketika saya mau ke www.facebook.com kan kita harus lewat internet dulu ya. Nah, dulu baru kita mencari www.facebook.com itu berada di hosting yang mana. Nah, di sini misalkan. Lalu baru kita tahu www.facebook.com ini adalah berada di hostingan yang ini. Itu ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, jadi dalam sebuah hosting ada berbagai macam domain ya, misalkan ini ya, hoster.co.id, tokopedia.com, tempo.co. Nah, sudah kenal yang namanya domain ya. Domain itu kan www.facebook.com. Nah, teman-teman, www.facebook.com, www ini aku hoster, www.facebook itu adalah nama alias ya, nama alias. Jadi sebenarnya yang kita akses alamatnya itu adalah alamat IP address seperti ini teman-teman, 66.220.156.68. Nama yang tadi, nama facebook.com, terus namanya Google ini kan alamatnya misalkan 172.217.26.78 ya. Nah, itu dialiaskan nama dengan Google ya. Kalau yang ini 66 bla 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 ini dengan Facebook. Jadi teman-teman, nama itu ada alias. Ada server tersendiri namanya DNS server ya, yang dia tugasnya mengubah facebook.com ini menjadi alamat 66.220.156.68.
begitu ya. Jadi nama facebook.com itu adalah nama alias aja supaya lebih mudah mengingat ya. Jadi dulu nggak ada DNS ya kita harus hafalin satu-satu nama alamat dari website ya. Bayangan aja 123.23. Nah, makanya karena kesulitan kita menghafal IP address, muncullah yang namanya DNS server, di mana dia mengubah ketika kita klik facebook.com, nah browser kita akan mencari sendiri facebook.com ini, nanti akan ditranslate ke yang namanya IP address 66.220.156.68. Begitu ya teman-teman, sudah paham arti dari domain, hosting, internet, dan website ya, ini analoginya. Ya, ada yang masih bingung? Paham, Bu. Paham ya, jadi nanti pernah ini tadi jaringan komputer atau di sistem operasi pernah disuruh belajar tentang DNS server ya, domain name server. Jadi nanti dia kalau kita install DNS server di laptop kita, nah laptop kita bisa mengubah misalkan www.sofa.com. Nah, jadi dia bisa mengubah di alamat IP sebenarnya ya, IP address sebenarnya gitu. Kembali ke yang tadi ya, ini ya. Jadi ini ya browser kita ke www.example.com. Nah, di sini ada DNS server yang fungsinya mengembalikan informasi ya. www.example.com itu alamatnya mana? Nah, ternyata alamatnya di 12.45.56.67. Baru dari laptop kita menuju ke web servernya 12.45.56.67. Nah, baru kita bisa mendapatkan informasi dari web server itu, apakah informasi tentang data apa. Nah, baru setiap ada ini ya. Nah, karena waktu pemrosesan ini tuh kenapa kita buka facebook.com langsung keluar ya halaman facebook.com itu prosesnya itu sepersekian detik ya, sangat cepat sekali. Jadi begitulah kira-kira cara kerja sederhana dari bagaimana kita bisa mengakses sebuah website ya. Jadi ada request dan ada respon. Nah, dengan SAM teman-teman, kita bisa menjalankan web server di dalam laptop kita sendiri ya. Jadi kita request sendiri, ditampilkan sendiri. Nah, jadi seperti itu. SAM itu intinya kita membuat website server tetapi di dalam laptop kita sendiri. Itu ya. Oke, jadi SAM bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui SAM Control Panel atau istilahnya website offline ya. Oke. Sudah install ya semuanya, pasti ada kalau teman-teman install melalui tahapan-tahapan seperti ini. Nah, ini ya, jadi saat setup kan biasanya kita pilih yang default ya. Nah, kita sebenarnya bisa milih fitur apa yang ada yang mau diinstal di laptop kita. Kalau default kan semua diinstal ya. Jadi coba ya kita lihat di SAM ini kita ada berapa ya servernya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 macam server yang ada di SAM ini. Yang satu Apache adalah web server, lalu ada MySQL adalah database server, lalu ada FileZilla, FTP server ya. Jadi FTP ini singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu protokol yang bekerja di dalam pentransferan suatu file. Nama programnya, nama servernya namanya FileZilla. Lalu yang keempat ada yang namanya Mercury Mail Server. Jadi teman-teman kita bisa membuat Gmail sendiri ya, bisa sekali menggunakan Mercury Mail Server. Lalu ada Tomcat ya, Tomcat ini adalah sama, dia ini web server tapi basisnya adalah berbahasa Java. Nah, jadi Tomcat ini adalah web pakai bahasanya bahasa Java. Kalau Apache kan web server kan pakai PHP ya. Kalau Tomcat ini pakai bahasa Java. Lalu ada program language PHP Perl. Lalu ada yang namanya nih ya PHP MyAdmin, Web Text and Mail. Seperti itu teman-teman.
Oke, sampai sini ada yang bingung tentang SAM ya? Nah, teman-teman, di SAM ini kan sudah lengkap ya, 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, jadi SAM ini adalah kebanyakan dipakai untuk uji coba. Kalau kita lagi belajar ya, dipakai mahasiswa atau seseorang yang pengen belajar mengenai website. Nah, teman-teman, di dalam realnya kalau kita bekerja, nah jarang sekali kalau sudah levelnya itu sudah enterprise ya, sudah tingkat perusahaan, jarang sekali ada yang ini menggunakan SAM ya, jarang sekali. Kalau saya dulu kerja sebagai sysadmin ya, sistem administrator yang mengelola sebuah sistem di suatu perusahaan. Nah, SAM ini haram dipakai. Kenapa? SAM ini banyak sekali bolong-bolongnya, apa sih namanya, celahnya teman-teman kalau SAM, karena memang ini kan aplikasinya barengan ya, 1, 2, 3, 4. Kalau dijalankan itu kadang-kadang portnya komputer tuh bisa kebuka semua. Biasanya di level perusahaan yang besar kita install sendiri-sendiri, Apache install sendiri, lalu misalkan database-nya juga pakai MySQL ya diinstal sendiri, nggak jadi satu. Ini kan kalau SAM ini sekali install semua terinstall ya. Nah, kalau sudah level enterprise, level perusahaan yang sudah bagus, nah installnya sendiri-sendiri, web servernya sendiri. Misalkan lalu database-nya saya nggak pengen pakai MySQL, saya pengennya pakai Oracle. Boleh, install Oracle sendiri. Atau mau ini apa sih kalau yang dari Windows itu ada yang tahu? Database yang punya Windows? Ada yang tahu? SQL Server pernah dengar? Itu yang dari Windows ya, yang berbayar. Oracle juga ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah, MySQL kan salah satu yang berbayar. Lalu saya pengen install yang macam-macam. Intinya SAM itu dipakai rata-rata hanya untuk belajar, jarang yang dipakai untuk ini ya, perusahaan atau untuk bisnis, jarang sekali. Jadi rata-rata kalau yang di domain niaga hosting yang besar-besar itu biasanya sudah ini ya, sudah nggak pakai SAM lagi. Mereka pilihnya yang sudah bisa-bisa gitu. Sampai sini tentang intermezzo mengenai SAM ada yang ditanyakan? Enggak, Bu, jelas, Bu. Ya, jelas ya. Oke, jadi sekarang silahkan teman-teman siap-siap. Oke, ini yang saya maksud ya. Coba ini teman-teman, kalau kita menjalankan Apache, nah ini Apache, nah, yang terbuka portnya adalah 80 dan 443. Nah ini adalah ini ya, port di laptop kita yang kita buka ketika ada request dari luar. Nah, misalkan, nah kita ibaratkan laptop kita ini adalah hosting ya. Ketika ada request masuk, misalkan saya punya www.sofa.com, ada komputer di luar yang ingin mengakses sofa.com. Nah, masuknya portnya lewat port 80. Ini ya, port 80. Keluarnya juga lewat port 80. Nah, sedangkan coba kita jalankan yang MySQL ya. Ada yang tahu MySQL port berapa? Jadi tiap-tiap pelayanan ini punya port masing-masing. Nah, ini ya, kalau MySQL sudah muncul ya, teman-teman lihat. Ini adalah port 3306. Nah, port ini yang digunakan MySQL untuk melakukan pertukaran data. Makanya kita bisa insert data, delete data. Nah, keluar masuk datanya itu, keluar masuk informasinya itu lewat port 3306. Coba ya kita buka satu-satu. Kalau FileZilla, nah, FileZilla ini di port 21. Oke, teman-teman. Sudah ada yang tahu arti dari 80, 443, 3306 ini? Baru tahu apa? Baru tahu? Baru tahu. Baru tahu ya, berarti tambah informasi ya. Oke, jadi di SAM control panel kita bisa explore banyak sekali ya informasi atau data. Nah, kalau kalian lupa sudah install, klik next,
Terus lupa tadi saya installnya di mana, di C, D, apa E. Nah, caranya tinggal buka Explorer, teman-teman. Udah ada di tutorialnya nih. Nah, ini. Dulu saya lupa ya, saya kayaknya install di C, tapi ternyata pas saya buka, ternyata ada di dalam folder Drive F ya. Nah, itu ya. Jadi ternyata saya installnya saat itu menginstal di Drive F. Teman-teman rata-rata apa di C ya? Oke, kita buka di folder SAM. Nah, ada beberapa banyak file-file di sini. Nah, yang kita pakai biar file PHP yang kita tulis jalan, nah letakkan di dalam file htdocs. Nah, ini nanti di file ini semua akan jalan di localhost ya. Ya, diingat-ingat ya, nyimpannya di SAM htdocs. Nah, nanti bisa jalan di sini. Oke, sudah cukup ya pengenalan tentang SAM. Oke, jadi saya ingin membahas singkat aja mengenai yang namanya PHP ya. Ini yang tadi file ini ya, di e-learning ada materi PHP dasar teman-teman. Jadi silakan yang belum mengerjakan dikerjakan dan screenshot ya hasilnya. Jadi PHP itu adalah apa? Singkatan dari Hypertext Preprocessor ya. Dulunya PHP itu bukan Hypertext Preprocessor, jadi dulunya namanya adalah Personal Homepage. Awalnya yang menemukannya itu adalah yang membuat, maksudnya yang membuat adalah Dr. Leonardo Bernard ya. Jadi dulunya namanya PHP ya, Personal Homepage. Jadi setelah melalui perubahan bertahun-tahun ganti versi. Nah, jadi namanya diubah, bukan Personal Homepage tapi Hypertext Preprocessor. Kok berarti kan HP harusnya ya, enggak tahu ya. Jadi kita nurut aja sama yang buat ya. Jadi ya itulah, yang buat sudah mengikrarkan kalau PHP ini Hypertext Preprocessor. Jadi sudah paham ya penulisan PHP teman-teman, diawali dengan kurung siku, tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya sama ditutup. Jadi teman-teman, ini kan harusnya ini kan filenya ekstensinya kan .php, tapi kok ada file HTML ini ya bisa. Jadi teman-teman, kita bisa menyisipkan file PHP, codingan PHP di dalam file HTML, dan sebaliknya kita bisa menyisipkan file HTML di dalam kita bisa menyisipkan codingan HTML di dalam file berekstensi PHP dan sebaliknya ya. Jadi sama-sama, walaupun kita ekstensinya .html juga bisa menjalankan file PHP. Lalu kalau .php, nah tak-tak HTML juga bisa jalan teman-teman. Jadi saling melengkapi ya. Nah, tapi jangan lupa tak-taknya nanti harus diperhatikan. Oke, sudah nyoba ya ini ya. Jadinya kalau ini kita running, jadi keluarnya adalah hello world. Oke, jadi untuk memunculkan sebuah sintaks di PHP kita menggunakan yang namanya echo ya, echo, bacanya echo. Hello world ya, ada petik 2 dan ada titik koma. Jangan lupa ya, khasnya dari PHP adalah titik koma. Jangan lupa titik komanya. Oke ya. Berarti tadi sudah tahu ya cara menampilkan string atau menampilkan data di dalam PHP adalah dengan yang namanya echo. Oke, kita next. Oke, jadi di slide nomor 4 ini saya mencoba untuk menampilkan nama tetapi dari variabel. Oke, saya dengan header ya, ini adalah suatu string. Lalu ada $B, ini apa? Integer ya, bilangan bulat.
Nah, jadi kalau ingin menampilkan variabel A sama variabel B, nah harus disertakan sedolar-dolarnya. Namaku dolar A ya, dolar A kan Haidar, umurku dolar B, yaitu 1 tahun. Kalau di running nanti jadinya namaku Haidar, umurku 1 tahun. Jangan lupa ini dolarnya. Kadang saya tuh juga lupa ya, dolarnya tuh nggak keikut. Jadi karena beda bahasa pemrograman, beda cara definisi dari variabel ya. Jadi jangan lupa. Ini yang sering lupa kalau di PHP ketinggalan mesti dolarnya ya. Karena kalau di Python itu langsung variabel A, B gitu. Kalau di PHP kan harus ada dolar A sama dolar B. Jadi ingat-ingat ya, kalau mau membuat suatu variabel diikutkan dolarnya. Oke, jadi materi selanjutnya adalah variabel ya, variabel di dalam PHP. Nah, di dalam PHP ada 3 macam variabel teman-teman. Ada yang namanya lokal, global, sama statik. Ya, sini ya. Oke, jadi teman-teman sambil mendengarkan, sambil disiapkan laptopnya sama sablon teksnya. Jadi kita akan ngoding bareng-bareng ya, habis materi selesai. Lalu apa tadi? Ini ya, global ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah variabel global. Oke, jadi variabel global itu dideklarasikan di luar fungsi. Hanya dapat diakses di luar fungsi. Coba kita lihat ya. Nah, ini PHP ya, ini ada HTML di dalam tag PHP. Nah, ada $x sama dengan 5. Ini kita letakkan di luar fungsi ya, luar fungsi. Di bawahnya ada yang namanya function myTest. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi di dalam fungsi ini, ya fungsi ini isinya yaitu dia menampilkan nilai variabel x dalam fungsi. Ditutup ya, oke, fungsinya sudah ditutup myTest. Lalu kita panggil fungsi itu myTest. Oke. Tampilannya hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman coba dilihat ya. X di dalam myTest. Nah, ini ya di sini. Ini namanya kan variabel lokal ya di dalam function. Sedangkan yang kita definisikan di luar fungsi adalah variabel global. Nah, pasti ketika ini dijalankan myTest ya. myTest, nah, dia akan manggil dari function myTest. Lalu dia memunculkan nilai variabel x di dalam fungsi adalah $x. Nah, nanti teman-teman hasilnya akan error ya, seperti di slide ke-8 nih ya. Nilai variabel x di dalam function. Kenapa error ya? Nih, kenapa kok error? Karena di function myTest itu kita harus mendefinisikan yang namanya variabel lokal. Yang $x di luar adalah variabel global karena letaknya di luar fungsi. Kalau variabel di dalam fungsi namanya variabel lokal. Kalau di luar yang namanya variabel global. Jadi ketika kita menulis codingan yang namanya myTest, dia akan error. Kenapa? Karena variabel $x di dalam fungsi ini nggak kebaca karena dia nggak ada definisi $x di dalam fungsi myTest. Sedangkan yang echo ini ya, echo nilai variabel x di luar function. Nah, dia bisa kebaca karena kan dia di luar, sama-sama di luar ya ini ya. $x5, ini echo-nya juga di luar fungsi. Oke, jadi kenapa kok ini bisa error nih ya? Nilai variabel x di dalam fungsi ini nggak muncul, malah yang muncul adalah nilai variabel x di luar fungsi karena yang didefinisikan di sini adalah variabel global. Sudah kebaca sebenarnya dari apa ininya ya, errornya undefined variable x ya. Jadi variabel x di dalam fungsi itu tidak dikenal, belum didefinisikan ya, undefined. Tuh. Coba kita lihat contoh lagi yang lokal ya. Tadi sudah global ya karena error ya tadi. Nah, coba kita lihat contoh yang variabel lokal. Nah, ini ya di dalam contoh ini variabelnya kan sudah ada di dalam fungsi ya, fungsi myTest ya, function myTest. Jangan lupa kalau ingin membuat fungsi di dalam PHP, kita buat coding yang namanya function ya. Codingannya function, spasi, nama codingannya kurung buka, kurung tutup. Nah, karena ini adalah contoh yang variabel lokal, nah variabelnya
Ya di dalam fungsi. Tadi kan di luar fungsi di sini ya. Sekarang variabelnya kita pindah ke dalam function myTest. Nah, jadi tadi sebelumnya yang namanya global sekarang berubah fungsi, sekarang berubah menjadi variabel lokal. Tentu saja ini akan berjalan. Lah errornya justru yang di luar, karena di luar kan nggak ada definisi $x ya di sini. Hanya kenapa kalau kita running, nah yang error malah sebaliknya ya. Yang error malah yang variabel x di luar fungsi. Yang variabel di dalam kan baik-baik saja karena kita sudah mendefinisikan nilai variabel lokal ini ya $x sama dengan 5 di dalam fungsi myTest. Gitu. Gimana teman-teman? Jelas? Apa kecepatan saya menjelaskannya? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, jadi statik nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ya. Data tipenya ada banyak sekali, string, integer, sampai yang namanya resource. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Oke, ini ya. Ada yang namanya PHP objek ya. Oke. Nah, objek PHP ini mirip-mirip dengan kalau kita ngoding di bahasa pemrograman Java ya. Kita ketemu lagi dengan yang namanya kelas ya, di Java dulu sampai warek ya namanya kelas. Nih di PHP kita punya, ketika kita punya objek kita harus mendefinisikan kelasnya juga, karena kalau sudah menyangkut objek itu pasti sebutannya adalah object oriented programming. Object oriented programming tidak jauh-jauh pasti akan menggunakan kelas. Nah, gimana caranya Bu definisi kelasnya? Oke, jadi gini ya. Pertama kita definisikan kelasnya apa. Nah, saya kan punya kelas yang namanya mobil ya, kelas yang namanya car. Nah, di dalam kelas car ini saya punya fungsi namanya function car. Function car. Nah, lalu saya punya variabel ya, identitas atau atribut yang namanya model. Model ini adalah isinya VW ya, modelnya VW. Ini bisa nanti ditambahin modelnya VW, lalu tahun-tahunnya berapa, lalu distributornya siapa, ini bisa ditambahkan. Nah, sesudah kita mendefinisikan kelasnya, ya, kita melakukan namanya instansiasi objek, pembuatan objek dari kelas yang car tadi. Create an object. Nah, baru saya membuat objek yang namanya Herbie. Baru sama dengan new car. Jadi Herbie ini adalah dibuat dari kelas ya. Objek Herbie ini dibuat dari kelas. Nanti kita panggil echo Herbie. Nah, Herbie ini kan tadi objek Herbie. Lalu ketika kita panggil Herbie ini kan dia memanggil kelas car ya. Nah, car ini adalah isinya atribut model. Jadi nanti kalau ini di running keluarnya adalah VW ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan mendatang bagaimana kita belajar tentang objek ya. Oke, next. Oke, jadi tentu saja kalau di bahasa pemrograman pasti ada yang namanya operator aritmetika. Jadi kalau plus ya sama ya ini ya. Contohnya gimana cara menambahkan variabel X dan Y. Nah, $x plus $y. Kurung kali ya dibagi persen. Nah, ini sama aja. Nah, ini adalah contoh menambahkan variabel ya. Saya punya $x sama dengan 10, saya punya $y sama dengan 5. Nambahinnya yaitu langsung ya $x plus $y. Dia di running akan menghasilkan nilai 15. Sebenarnya yang slide yang nomor 17 ini latihan ya. Tadi kan contohnya hasil penjumlahan. Coba kalian bikin nanti ya setelah perkuliahan ini selesai. Contoh penjumlahan kan sudah selesai ya. Ini sudah ada contohnya. $x plus $y. Nanti kalian bikin hasil pengurangan, hasil perkalian, hasil pembagian, hasil modulus sampai hasil eksponen. Tinggal diganti aja teman-teman, operatornya ini kan plus ya. Tinggal ngikutin ini aja lah ini ya. Ya ngikutin yang di PHP arithmetic operators.
sambil jalan, sambil absen juga ya teman-teman. Oke, lalu selain operator aritmatika, nah, jadi kita di PHP ada yang namanya kondisi if juga, ada kondisi if. Ini contohnya ya. Nah, saya punya variabel yang namanya T, isinya 50. Saya ingin menunjukkan kalau nilai 50 kurang dari 50, dia nilainya akan C. Nah, tinggal dibikin if kondisinya apa, lalu hasilnya ketika T-nya kurang dari 50, yang ingin dimunculkan apa. Kalau ini di running, munculnya akan nilai C ya. Nilai C. Ini ada if ya. If itu kalau kondisinya hanya 1. Nah, kalau misalkan kondisinya 2, kita pakai yang namanya if sama else. Nah, jadi misalkan contohnya T, ini 70, saya punya nilai 70. Nah, ada kondisi di mana ketika kalau nilainya itu kurang dari 60, munculnya akan nilai C. Ketika selain kurang dari 60 berarti lebih dari 60 ya, dia akan muncul nilai A. Ya teman-teman, jika nggak usah diketik secara logika aja, dilihat codingannya. Nah, dia munculnya nilai C apa nilai A? T-nya 70 ya. Kalau dimasukkan ke dalam kondisi ini, hasilnya tanpa kita coding ya di Sublime, hasilnya nilai C apa nilai E? Ayo. Ada yang tahu? A ya, betul sekali Mbak. Betul ya, nilainya A. Karena kenapa? T-nya itu nilainya 70. Misalkan ya, kalau codingan itu kan jalannya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Saya punya $T sama dengan 70. Masuk ke if dulu. Oke, saya masuk ke if. Oke, diperhatikan ya. Jika $T kurang dari 60, eho, munculkan nilai C. Dia nggak masuk ke dalam kondisi ini. Kalau nggak masuk ke kondisi ini, baru kita masuk ke yang namanya else ya. Nah, selain kondisi ini, munculkan nilai A. Gitu ya. If else ini dipakai ketika ada dua kondisi. Nah, ini ada lagi. Kalau gimana kalau ada lebih dari dua kondisi pun, nah, kita pakai yang namanya if, else, if sama else. Jadi contohnya ini adalah 3 ya. Tadi kan mulai dari nilai apa? A, C, nilai C sama A. Sekarang kalau ada 3 kondisi, saya ingin menunjukkan 3 jenis nilai C, B sama A ya. Berarti pakai if, lalu ada else if, lalu ada else. Terakhir ini kalau if-nya nggak terpenuhi, else if-nya nggak terpenuhi, baru dia akan memunculkan nilai A. Jadi dari atas ke bawah. Ini juga ada yang namanya switch ya. Switch. Nah, selain kondisi, PHP juga punya ini ya, tentang loops ya, perulangan. Jadi sama seperti kalau kita belajar di C, kita belajar di Java, nah pasti ada yang namanya perulangan. Perulangan nggak jauh-jauh sama yang namanya while ya. While, do while, for sama for each. Nah ini for each ini khusus untuk PHP ya, karena untuk menjalankan blok kode yang menampilkan nilai elemen di dalam satu blok array. Nah ini contohnya ya. Oke, contohnya yang while ya, coba yang while. Kita flashback ke algoritma pemrograman sama Java ya. Jadi ini adalah perulangan di mana tipenya adalah while ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya punya $X sama dengan 1. Jadi ada sebuah sintaks kondisi di mana while $X kurang dari sama dengan 5, dia akan memunculkan nilai X dan X++. Jadi arti dari program ini adalah ketika X itu masih di dalam kondisi X kurang dari sama dengan 5, dia akan memunculkan nilai itu ya.
Lalu ketika sudah dieksekusi yang echo, X-nya bertambah 1. Oke ya, jadi kita runut ya. Coba saya mau buka notepad. Kita sama flashback pelajaran Alpro ya. Kelihatan ini notepadnya? Oke, yang pertama ya. Nah, posisi saya X sama dengan 1. Ke bawah ya. While selama nilai X kurang dari sama dengan 5, nah posisi kita X-nya adalah 1. Berarti kita masuk ke while ya. Kita bisa masuk ke dalam kondisi ini. Tampilkan nilai $X. Ya, berarti ya, tampilkan the number is 1 karena posisi kita saat ini masih 1. Lalu habis echo, kita pindah ke bawah X plus plus. X plus plus ini adalah nilai X yang ditambah 1. X plus plus ini adalah gini teman-teman. X sama dengan X plus 1. Jadi karena kita saat ini X-nya adalah 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Sampai sini, sampai $X plus plus, kita keluar dari perulangan ini, kita kembali ke atas. Saat ini posisi kita X-nya adalah 2. Oke, 2 ya. X kita sekarang punya nilai 2. Kita baca lagi, while X kurang dari sama dengan 5. Nah, X kita saat ini kan ada 2. Masih masuk ya. Berarti masuk. Lakukan perintah yang ada di dalam while, berarti kita memunculkan the number is 2. Baru bawahnya masukkan X sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Ya, naik lagi kita ke atas while karena X kita sama dengan 3, kan ini kondisinya X kurang dari sama dengan 5. Kalau 3 berarti masuk ya. Tetap memunculkan the number is 3. Lalu X-nya ditambah 3 plus 1 sama dengan 4 ya. Nah, posisi kita sekarang di X plus plus, X kita sama dengan 4. Ngulang lagi ke atas. Dicek. X-nya masih 4, berarti masih masuk ya, karena X kurang dari sama dengan 5. Tampilkan lagi the number is berapa? 4 ya? 4. Lalu ke bawah lagi, X sama dengan, kita tambahkan 4 plus 1. Sama dengan 5. Oke, 5. Sampai sini kita naik ke atas lagi. Dicek lagi. X kurang dari sama dengan 5. Karena X kita masih 5, kita masih masuk ke dalam kondisi perulangan. Tampilkan lagi the number is 5 ya, karena posisi kita masih 5 di sini. Oke, lalu X ya, kita tambah X sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Kita ke atas lagi ke while. Cek nih ya, apakah X kurang dari sama dengan 5? Nah, karena X kita sekarang itu 6, berarti kan kita sudah di luar ya, kita nggak bisa masuk ke dalam kondisi while ini. Berarti sudah ya perulangannya ya, kita keluar dari while, selesai. Berarti nanti kalau program ini dijalankan, keluarnya yaitu ini ya, dan number is 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang ini masih bingung? Ini saya sambil mengulang pelajaran Alpro ya. Dulu bisa while-nya di Alpro. Alpro siapa dulu yang ngajar? Saya dah. Bukan Bu, di Bu Mimin. Praktikum. Bu Mimin. Kalau Alpro yang semester 1 iya jenengan Bu. Oh ya, iya. Ini ya Alpro ya. Jadi seperti itu teman-teman cara kerja while. Saya flashback ke Alpro ya. Nih. Karena ya itu kita kemana-mana kalau di bahasa pemrograman pasti paling ketemunya ya if, while, segala macam ya. Looping lah itu nggak jauh-jauh dari situ. Oke ya, untuk while cukup ya. Jadi untuk do while, nah kalau while teman-teman, while itu dicek dulu ya. While X. Nah bedanya apa Bu while sama do while? Nah perbedaannya itu seperti ini teman-teman.
Kalau while itu kita cek dulu ya, apakah X ini adalah di dalam while ini ya, apakah dia kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau dual teman-teman, biasanya kan do ya, do, ini nggak ada codingannya. Kalau dual itu do-nya di atas, nah ngeceknya baru di bawah. Jadi bedanya kalau while itu kalau nggak masuk, sudah nggak bisa dijalankan sih while. Bedanya kalau dual itu kan sudah nyetak dulu ya, do dulu, dicetak dulu baru dicek. Kalau while dicek dulu baru Aku suka coklat Umi. baru dicetak. Begitu bedanya kalau while sama dual. Ini ada lagi for. Ya, nanti kita praktekkan cara menggunakan for. Lalu ada yang namanya for each loop. Nah, ini kalau for each loop ini penggunaannya untuk looping perulangan yang sifatnya ada di dalam array ya. Jadi ibaratkan saya punya array namanya colors ya. Saya kasih $colors. Nah, banyak array. Jadi array ini bisa menyimpan, kalau biasanya tipe data itu kalau integer kan hanya menyimpan satu nilai ya. Kalau array kan bisa banyak ya. Jadi atas $colors ini isinya ada red, green, blue, dan yellow. For each ini untuk melakukan perulangan untuk menampilkan nilai array ini. Jadi codingannya itu for each $colors diibaratkan as value, echo $value. Jadi nanti yang keluar yaitu red, green, blue, dan yellow. Jadi $colors as value ini adalah alias ya. Kita tampung $colors ini di dalam sebuah nama yang namanya $value, baru nanti kita tampilkan si $value-nya itu. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalau array di dalam PHP, semua array itu indeksnya mulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Jadi kalau saya pengen menampilkan BMW, paham ya, jadi nanti menampilkannya indeks cars ini tadi, lalu array cars indeksnya nomor berapa. Kalau mau munculkan Toyota berarti indeks ke 2 karena mulainya dari 0 ya. Ini contohnya kalau saya punya buah ya, array saya punya sebuah array namanya buah, isinya apel, alpukat, sama jambu. Jadi kalau ingin menampilkan apel, alpukat, jambu masing-masing tinggal dikasih indeksnya. $buah indeks ke 0, $buah indeks ke 1, $buah indeks ke 2. Oke, terus teman-teman, ini terakhir saya ini ya, materinya ada form handling ya. Jadi bagaimana kalau proses cara memproses form ya, sebuah form. Jadi saya punya form, isinya pendataan ya, pendataan nama sama email. Nah, jadi kalau kita punya form handling, ini kan ada form ya, form action welcome.php. Jadi ketika tombol ini disubmit, maka dia akan berpindah ke file welcome.php dengan metodenya yaitu post. Cara menyimpan tadi data yang sudah diinput pakai yang namanya metode post ya. Jadi begitu cara bacanya. Saya punya form ini ya. Ketika dia disubmit ya, disubmit, ketika klik tombol submit, dia akan mengarah ke yang namanya file lain yaitu file welcome.php dengan yang namanya metodenya post. Bapak teman-teman, ini ya diketik di Sublime Text sekarang. Silahkan buat file ekstensinya .php. Nah, diisi seperti ini ya. Silahkan, saya tunggu. Coba cuman ini. Kenapa? Nggih, .php. Bukan .html ya nyimpennya. Coba
ini sintaknya sangat sedikit. Coba saya juga mau ngetik ini. Coba kalian juga ngetik, saya juga ngetik. Screenshotnya nggak ada ya, jadi aku screenshotkan ya benar. Oke, jadi disuruh ngetik ya, ngetiknya ini. Jadi udah tak ketik persis, nggak ada kesalahan. Ini ada garis bawah ya, atau underline ya. Ini, maksudnya bukan underline yang di teksnya, maksudnya underline ini lah. Bentar, ini lagi mersisin. Oke, udah. Jadi intinya kalau yang aku dapat nanti kemungkinan ya yang aku lihat ini ya. Jadi hai. Nah, di sini nanti pas spasi kemudian ada PHP ini, dia itu memunculkan nama kita yang ada di database. Jadi database-nya kan kalian tahu kan tampilannya kayak berupa tabel kan, kayak nama, email. Nah, pas nama sama email udah ada isinya, pas kita nanti login, nah nanti hai dari ngambil isinya dari tabel dari field ya, bukan tabel kan bentuknya, tapi kalau field kan barisnya kan, dari field nama sama field email. Jadi nanti ini otomatis, bukan kayak kita ngetik. Nah, jadi otomatis kalau nanti ada orang lain yang pakai ini, makanya kalau kita login Facebook dan sebagainya, profile itu kita bisa lihat banyak profile dengan tatahannya yang sama, itu pakai codingan kayak gini, namanya bisa beda, namanya ini kalau kita login nanti jadi seperti ini, itu udah disetting. Jadi coding itu mempermudah kita seperti itu guys. Udah ya. Ini codingannya udah bener. Ini nih. Nah ini aku pakai 2 layar ya guys ya BTW. Nah lihat ya. Udah ya. Persis ya. Ini kok hilang ya. Gini guys. Kita tunggu aja ya dari beliau. Camku nggak bisa hidup. Bentar buka cam boleh ya. Wih, masih buri guys. Nanti aja ya. Teman-teman, ini kan tadi yang saya suruh ketik ya, yang file halaman 30. Nah, ini kan file ini itu disimpan dengan nama welcome.php ya. Nggak apa-apa namanya beda. Nah, jadi tadi saya lupa bilang kalau ada 2 file yang kita buat ya. Yang ini di file slide nomor 29,
form handling ini ya, yang nama, email ini. Lalu yang file yang kedua yaitu file ini. Jadi ini boleh terserah namanya, pokoknya intinya nanti diingat-ingat namanya. Nah, ini tadi akan, nah, welcome.php ini maksudnya yang sebelah sini. Nah, jadi ada dua file yang kita buat, yang ini sama yang ini. Ya, sudah download semua kan ya? Apa ada yang belum download? Siap. Sudah ya? Oh, iya, Sudah ini, Oh, iya. sudah selesai Mbak, dua filenya. Belum, Bu. Belum ya, nggak apa-apa ya semua, nggak apa-apa. Saya juga ngoding ulang karena ini filenya hilang. Kita sama-sama ini ngetik ya. Jadi kita bisa sama-sama tahu nanti errornya di mana. Nah ini ya. Ini saya juga ngetik, jadi saya juga ngetik juga ya. Saya tunggu nggak apa-apa. Disuruh buka downloadannya guys. Yang bentar, aku buka dua-duanya lah. X. Bentar, ini disuruh buka soalnya. Aku nggak tahu yang apa codingnya. Apa tadi namanya? Oh ini form handling. Lah, kan gitu bang. Nah, kalau gini kan ngetiknya lebih enak kan aku. Form action welcome. Berarti gitu tuh. Oke, gimana? Sudah? Kita lihat ya. Tadi kan ini file pertama saya beri nama form.php ya. Jadi isinya, nah ini ya, form jadi ada form action. Oh, enggak ada ini HTML-nya, bentar. Oke, saya taruh body. Oke, jadi
saya punya form. Nah, ini ya. Saya punya form dengan actionnya, nanti kalau diklik otomatis akan berpindah ke yang namanya file welcome.php. Nah, metodenya itu adalah POST. Nah, di dalam form ini nanti inputannya ada dua, yaitu nama sama email ya. Nama sama email. Oke ya, jadi